apa ya? Yang aku lihat adalah ada sesuatu yang menarik nih di dirinya Mas Aji. Tapi nanti kita bahas itu lebih jauh. Cuman aku mau punya satu pertanyaan dulu ke Mas Aji ya. Belakangan ini kan negara kita tuh lagi eh, banyak digaungkan soal merdeka belajar, Mas. Itu menimbulkan apa ya? Riak-riak di mana-mana tuh ya. Jadi ada guru penggerak segala macam. Ya kan ada apa namanya komunitas-komunitas. Masalahnya adalah pilihan katanya kan menarik ya. Merdeka belajar berarti selama ini belajarnya terbelenggu, ya kan? Guru penggerak berarti masalahnya guru-guru tuh pada diam semua, makanya butuh penggerak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, baju kita sama nih Mas Haji. Lihat. Bisa sama, Ini kita tanpa nggak janjian janjian ya, Mas? Tanpa janjian ya? Iya, kayaknya Mas Haji ini punyanya itu doang, jangan-jangan banyak Mas. Oke, teman-teman semua, ini saya menghadirkan kembali Mas Darmawan Aji. Dulu kan pernah ya kita ya Mas di apa bikin bareng tuh di kayaknya pas lagi ngisi training kita ya. Iya, benar Mas. Pas kelas sertifikasi Coaching apa CPNC ya? LC ya? Coaching ya? Coaching itu ya? Kayaknya coaching ya Mas? Iya, Kayaknya seingat saya sih. di hotel yang sekarang namanya udah ganti karena kita udah jarang ke situ dia. Oh gitu ya? Iya, jadi cuman apa namanya gitu. Gantilah namanya. Mungkin ganti pemilik barangkali ya. Gara-gara kita jarang ke situ, setahunan ini kan nggak ada revenue dari kita. Cielah. Oke, teman-teman, ini kita mau bahas soal pembelajaran ya, belajar atau pembelajaran, karena Mas Aji ini salah satu orang yang orang dekat lah ya. Kalau misalnya orang yang dari jauh lihatnya itu kan ya banyak sih ya kan. Kemarin kayak aku misalnya surprise ya baca beritanya Pak Fahmi Idris itu di umur berapa? Hampir 80 apa? Meraih gelar doktor yang kedua. Oh, doktornya yang kedua loh Mas, bukan yang pertama ya. Jadi dan kayaknya yang pertama itu tahun lalu. Tahun lalu, jadi baru tahun lalu, itu kan berarti kan sudah sepuh banget ya. Tahun lalu kalau nggak salah deh. Terus ini yang kedua gitu ya. Ilmu politik apa ilmu SDM apa sama satu lagi ilmu filsafat apa kalau nggak salah. Itu kan, tapi kan itu dari jauh ya, nggak kelihatan. Guru kita sama Mas? Hah? Guru kita? Siapa? Pak Wi. Oh iya, 3 kan dokternya. Kalau nggak salah Mbak Yani cerita ilmu hukum terakhir kali itu aku pernah dapat undangannya. Gitu. Nah, itu ini maksudku apa ya? Yang aku lihat adalah ada sesuatu yang menarik nih di dirinya Mas Aji. Tapi nanti kita bahas itu lebih jauh. Cuman aku mau punya satu pertanyaan dulu ke Mas Aji ya. Belakangan ini kan negara kita tuh lagi banyak digaungkan soal merdeka belajar, Mas. Itu menimbulkan apa ya? Riak-riak di mana-mana tuh ya. Jadi ada guru penggerak segala macam. Ya kan ada apa namanya komunitas-komunitas. Masalahnya adalah pilihan katanya kan menarik ya. Merdeka belajar berarti selama ini belajarnya terbelenggu, ya kan? Guru penggerak berarti masalahnya guru-guru tuh pada diam semua, makanya butuh penggerak. Asumsinya begitu berarti ya Mas? Menurut Mas Aji, istilah itu sebenarnya menceritakan situasi kayak apa di Indonesia ini? Iya, saya sih nggak tahu latar belakangnya seperti apa ya Mas, sehingga kemudian pilihan kata yang keluar itu. Tapi memang benar sih, kan lawan katanya dari merdeka itu kan terbelenggu, terjajah gitu ya Mas. Nah,
siswanya merdeka untuk belajar, apakah selama ini siswanya merasa dijajah, merasa terjajah ketika belajar? Saya sih nggak tahu apakah karena mungkin dipaksa-paksa atau dijejalkan pengetahuan atau apa gitu ya. Nah, sebenarnya pengen ngobrol sih ya sama Pak Menteri. Ini asal muasalnya itu idenya dari mana? Kenapa kemudian muncul istilah itu? Gitu. Karena nyatanya kan selama ini kita merdeka belajar ya Mas ya. Iya, Mau belajar mau yang enggak juga iya bebas-bebas aja kan. Nggak ada yang maksain juga kan. Iya sih, ya setidaknya dari zaman sejak aku sekolah sih aku nggak merasa dipaksa sih. Kalau terpaksa sering. Terpaksa sering ya Mas. Tapi kalau dipaksa nggak, maksud terpaksa tuh gini. Misalnya, kan aku sering cerita ya, kalau aku kuliah di psikologi itu sebenarnya menghindari matematika, Mas. Nah, ternyata ada statistik kan 2 semester itu, statistik 1 dari 2 kan, belum ada psikometri lagi, yang ada hubungan sama statistik juga gitu kan. Jadi ya harus ikut kelas itu karena itu wajib gitu kan. Nah, jadi terpaksa kan pasti belajarnya, tapi kan tidak dipaksa. Kalaupun misalnya enggak juga nggak apa-apa kalau nggak mau lulus sih. Nah, oke. Nah, tapi ini Mas, terlepas dari ya mungkin nggak tahu ya ada asumsi apa di balik kalimat itu. Cuman menurut Mas aja gimana? Apakah memang orang Indonesia ini selama ini terpaksa belajar, dipaksa belajar atau sebenarnya butuh apa enggak sih buat belajar gitu ya? Soalnya kalau kita kan sama-sama trainer ya, jadi kadang-kadang di organisasi itu udah dibayarin trainingnya ya, di hotel pula kadang-kadang, tapi juga nggak terlalu niat gitu loh. Ya. Ini pertanyaannya apa tuh Mas? Ringan tapi berat ini. Sama Mas Aji kan masa pertanyaan yang ringan-ringan. Harus yang agak berat-berat sedikit lah. Kalau aku ngelihatnya sebenarnya antusiasme untuk belajar sebenarnya tinggi sih Mas. Artinya kalau misalnya ngelihat fenomena secara umum, ya orang zaman sekarang bahkan mungkin dari zaman dulu sih ya, manusia secara umum dari lahir itu sampai dewasa itu sebenarnya sih nggak bisa lepas dari belajar sih. Sebenarnya begitu. Asal apa yang dipelajari itu memang meaningful buat dia gitu loh Mas. Nah, aku ngelihat misalnya dalam konteks korporasi gitu ya, kan sebagai trainer itu kan sering ya ketemu dengan kelas-kelas yang in-house yang istilahnya mereka datang itu karena diwajibkan. Nah, itu dia. Nah, kalau misalnya kita sebagai trainernya tidak berhasil menghubungkan antara apa yang akan dipelajari di kelas itu dengan konteks yang lebih personal buat dia, ya bisa digaransi kelasnya akan sepi, tenang gitu ya. Bukan menyimak, bukan. Sepi, tenang karena pikirannya udah melayang kemana-mana. Jadi mungkin kenapa kemudian ada Merdeka Belajar dikampanyekan dan sebagainya, karena mungkin selama ini kita sendiri ketika belajar itu agak kurang mandiri untuk memilih, agak kurang mandiri untuk menghubungkan pembelajaran dengan konteks yang bermakna dalam hidup kita, Mas. Kayaknya begitu kayaknya. Sehingga begitu masuk kelas, kalau si trainernya, gurunya tidak berhasil mencocokkan, menyesuaikan konteks, memberikan contoh-contoh yang pas, itu ya langsung, nggak cocok ini buat saya gitu. Iya. Tapi kenapa mesti gitu Mas ya? Kenapa mesti meaningful, bermakna, atau berarti ada gini, kalau orang bisa tertarik karena pembelajaran itu harus meaningful, apakah meaningful itu sebenarnya tugasnya si pengajar atau sebenarnya tugasnya si pembelajar? Sehingga kok ya kayak gitu. Maksudku kalau aku ngelihat satu pergeseran misalnya kayak dulu bapak aku itu pegawai negeri kan, dia pernah tinggalnya nggak di Jakarta, pernah pendidikan di Jakarta tuh agak panjang, setahun 2 tahun gitu ya, panjang-panjang loh, ya kan.
Dan zaman sekarang kan udah agak jarang ya yang kayak gitu, yang saya nggak kerja. Pasti kan proses belajar itu lebih luas lah gitu ya. Yang disebut private sertifikasi kalau di institusi keuangan itu juga lebih luas gitu. Banyak pilihannya, lebih nyaman misalnya gitu ya, nggak pasti jauh dari keluarga segala macam. Tapi kok padahal ya jelas ya, program itu kan sebenarnya dibuat pasti buat kepentingan dia juga dan kepentingan organisasi gitu. Nah, teman tadi Mas Haji bilang bahwa nggak semua orang merasakan pembelajaran itu bermakna gitu. Padahal itu kan nggak mungkin ngasal ya. Kenapa sih ada training ini? Nggak, pengen aja gitu. Iseng. Iya kira-kira Mas. Aslinya banyak pertanyaan ini. Dari kalimatnya Mas Teddy ini banyak banget pertanyaan. Iya. Yang aku ingat dari awal tadi adalah terkait ini bermakna itu tugasnya siapa? Tugasnya kita sebagai yang belajar atau tugasnya yang belajar? Itu kan itu pertanyaan pertama. Tapi pertanyaan ini didasari oleh pertanyaan yang kedua. Kenapa sih perlu bermakna? Kenapa perlu meaningful? Gitu kan ya, Mas? Iya. Atau lebih mendasar lagi sebenarnya belajar itu apa? Nah itu kan, jadinya kan panjang banget itu kan. Iya. Atau itu dulu deh, belajar itu apa sih Mas? Kira-kira ya yang kita sama-sama pahami ya. Belajar itu apa sebenarnya? Karena aku tuh seneng banget dengan konsepnya ini ya, George Peterson itu loh Mas. Gregory Bateson. Gregory Bateson. Oh, benar ya. Gregory Bateson yang membahas tentang learning itu berlapis-lapis gitu kan. Cuma kan baca bukunya beliau aku nggak ngerti ya Mas ya. Sama. Udah bolak-balik baca bukunya beliau nggak ngerti, akhirnya nemu beberapa tesis yang membahas konsepnya beliau dengan agak lebih operasional gitu. Nah, satu hal yang aku simpulkan di sana itu memang belajar itu tidak bisa dilepaskan dengan dua hal. Yang pertama itu adalah berubah. Yang kedua adalah bertumbuh. Jadi kadang-kadang dua hal ini itu selalu istilahnya penggunaan kata ini kadang-kadang saling tumpang tindih gitu. Overlap. Jadi ketika kita ngomong belajar sebenarnya kita ngomong tentang berubah. Nah, apanya yang berubah gitu kan? Ya macam-macam. Mungkin kapasitas diri kita, mungkin kemampuan diri kita yang berubah, cara berpikir kita, mungkin perilaku kita yang berubah, mungkin apa yang kita yakini yang berubah dan lain sebagainya. Nah, dengan kata lain, dengan kata bertumbuh pun sebenarnya masih nyambung. Karena ketika kita bilang bertumbuh, yang namanya tumbuh itu ya, tanaman tumbuh itu kan pasti ada perubahan kan, tingginya berubah, jumlah daunnya berubah, warnanya mungkin berubah, tadinya ada buah jadi nggak ada buah dan sebagainya. Sehingga memang kalau di konsepnya Pak Gregory Bateson ini, tiga hal ini itu seakan-akan sama dan satu kesatuan. Belajar itu ya berubah, belajar itu ya bagian dari bertumbuh. Nah, kalau sudah menggunakan istilahnya apa ya, sudah menggunakan definisi ini, artinya kan kemudian kita jadi paham bahwa kayaknya nggak mungkin dalam hidup itu tidak ada perubahan, tidak ada pertumbuhan. Iya. Maksudnya mau tidak mau kan pasti kita sebagai manusia pasti berubah, pasti bertumbuh kan. Iya. Nah, artinya belajar pun sama. Mau tidak mau pasti manusia itu belajar. Tidak mau gitu kan. Hanya caranya yang beda-beda. Ada yang belajarnya mungkin betul-betul ya dari pengalaman, dari informasi yang tidak sengaja dia dengar. Jadi nggak diniatin belajarnya gitu. Ada yang memang belajarnya itu memang disengaja, diniatkan. Oke, saya mau belajar sesuatu, saya mau mengubah ini, saya mau bertumbuh ke arah sana dan sebagainya. Jadi kalau ditanya balik lagi ke definisi belajar itu, ya paling gampang belajar itu ya berubah dan bertumbuh. Walaupun itu sebenarnya sinonim kalau menurut Gregory Bateson. Iya ya, berubah. Nah, ini poin bagus nih. Kalau pandangannya gini kan berarti setiap manusia tuh sebenarnya belajar seiring waktu ya. Dia kan pasti menua belajar.
Cuman tinggal mode belajarnya tadi ya, sengaja nggak sengaja, formal nggak formal gitu ya. Ya. Apakah dia belajar? Nah, gimana dengan situasi orang yang bilang bahwa aku kayaknya gini-gini aja nggak ada perubahan, Mas? Atau orang yang mengerjakan pekerjaan yang sama, let's say 10 tahun, pekerjaannya persis sama, job desk-nya sama, tugasnya sama gitu ya. Nah, Sehingga hasilnya kurang lebih sama gitu. kalau pinjem lagi konsepnya Pak Gregory Bateson itu ya karena ada sumbatan, Mas. Hmm. Dia stuck belajarnya hanya di level tertentu gitu loh. Hmm. Mengulang-ulang hal yang sama gitu kan. Hmm. Dia tidak berusaha belajar lebih mendalam lagi terkait hal itu. Hmm. Jadi ada guyonannya gini. Oh, dia udah berpengalaman 10 tahun loh Iya. di dunia sales misalnya di dunia Hmm. penjualan. Sebentar, pengalaman benar-benar pengalaman 10 tahun atau pengalaman setahun diulang 10 kali. Nah, iya benar tuh. Gitu. Nah itu. Karena kan oh berarti di situ ada sesuatu. Dia memang terus-terusan belajar, terus-terusan bahas sesuatu, hanya ngelup gitu loh. Di situ-situ aja gitu loh. Mempelajari sesuatu di situ-situ aja. Sehingga kalau dibuat spiral itu spiralnya itu nggak naik. Itu kalau kita buat analoginya ke atas ya. Kalau analoginya mendalam ya berarti spiral itu nggak mendalam ke bawah. Jadi spiralnya di sini. Ya mungkin dia ada perubahan, coba perubahannya tipis banget. Perubahannya tipis banget. Jadi mungkin hanya berubah sedikit lah. Itu yang mungkin Pak siapa namanya Pak Bateson, aku lupa Pak Bateson itu kan juga punya konsep yang learning level sih ya, level 0, level 1, level 2 itu ya. Iya, betul. Kemudian nanti kalau pakai istilah berbeda, sorry Pak siapa? Peter Senge yang apa namanya single loop learning, double loop learning itu ya. Mungkin dia misalnya ya belajar tapi single loop, jadi menguatkan apa yang sudah dia miliki selama ini itu makin kuat memang ya, dan lama-lama mungkin saking kuatnya jadi kaku gitu ya. Jadi apa ya, ortodoks gitu ya, jadi kolot mungkin ya. Padahal kadang-kadang orang ya untuk naik level tadi perlu double loop learning ya, perlu belajar yang levelnya lebih tinggi, lebih luas gitu, atau bahkan yang sama sekali berbeda. Nah disitulah mungkin perbedaannya Mas Haji ya. Ada orang yang berubahnya atau bertumbuhnya signifikan gitu, ada yang ya pasti dia berubah sih, tapi mungkin hanya tadi ya, hanya semakin kuat, semakin kokoh pemahamannya di bidang itu, cuman nggak berkembang misalnya karena tadi nggak melakukan proses naik learning levelnya gitu ya, nggak tahu, atau nggak berpindah dari single loop ke double loop learning misalnya itu ya. Betul. Jadi perilakunya itu misalnya ya, dia mengulang-ulang perilaku yang sama, belajar perilaku yang sama, ya udah perilaku itu yang makin kuat kebiasaannya, makin kokoh. Nah, kan ini kan dua sisi pisau ya Mas ya. Pertama itu adalah dia makin jago di perilakunya yang lama ini. Pisau yang kedua, sisi pisau yang satunya adalah ketika dibutuhkan untuk berubah perilakunya, wangel. Nah itu. Karena ini udah wired gitu kan, udah keikat banget gitu. Iya. Padahal mungkin pas diperlukan berubah itu misalnya karena keadaannya udah nggak mungkin kan lagi ya, kayak kondisi COVID yang memaksa orang untuk pindah ke digital gitu ya misalnya ya. Itu kan betul. misalnya teman-teman yang lagi di dunia collection gitu ya, di Institut Keuangan biasa nagih langsung gitu kan, itu mungkin udah jago tuh cara nagih, berbagai cara, berbagai jurus ya. Begitu ada COVID nggak boleh ketemu, ya tiba-tiba keahlian yang makin yang jago itu nggak relevan ya. Benar. Ya kan? Dan ini banyak kejadian Mas. Maksudnya aku sering dapat curhatan ya. Teman-teman di dunia marketing, di dunia selling, yang mereka itu biasanya kalau launching produk itu undang artis, bicara, kumpul-kumpul gitu kan. Tiba-tiba COVID nih, pandemi, udah nggak bisa kayak gitu, terus bingung, omsetnya langsung anjlok. Karena butuh ngubah perilaku kan, butuh ngubah cara dia bertindak gitu loh Mas. Nah itu yang membuat makanya seolah-olah nggak belajar, padahal dia belajar juga, tapi betul. Perubahan yang harusnya dihasilkan itu nggak cukup dengan pembelajaran yang kemarin gitu ya. Mungkin
Nah, ini tiba-tiba aku jadi dapat satu pemikiran nih, Mas Aji nih. Apa mungkin itu yang disebut sebagai merdeka belajar ya? Artinya karena sebelumnya memang terbelenggu dengan hasil pembelajaran yang sudah tidak lagi dibutuhkan misalnya gitu ya. Iya kan? Terbelenggu dengan misalnya pembelajaran model hafalan gitu ya. Misalnya gitu ya, hafalan gitu kan, atau terbelenggu dengan pembelajaran yang harus dalam kelas gitu. Ya kan? Makanya sekarang merdeka belajar kan idenya adalah proses magang misalnya gitu kan. Which is itu kan proses belajar juga ya. Belajar di tataran keterampilan ya. Sesuatu yang mungkin tidak bisa diberikan oleh dosen misalnya di kampus ya. Tapi mendingan ketemu sama pelaku di lapangan misalnya ya. Terus kemudian bisa kasih feedback nih, bisa kasih katanya sih gitu idenya ya. Jadi begitu karena dia sering magang, ya magang balik ke kampus ke sekolahnya, dia bisa kasih feedback kurikulum mana yang relevan dan mana yang tidak misalnya gitu kan. Terjadilah di kampus juga double loop learning mungkin begitu ya. Karena selama ini mungkin single loop, jadi pokoknya ini kampus, ini kurikulumnya kamu pelajari, lulus, dah gitu. Kan ya aku nggak tahu ya, nggak tahu apakah seperti itu atau enggak, karena gini ya, kalau misalnya aku dulu pernah ngajar satu kelas Mas tentang constructive learning, di mana sebenarnya materinya itu nyomot dari satu metode yang sudah cukup established namanya CTL kan, contextual teaching and learning. Nah, ketika aku ngajar itu ke teman-teman trainer ya kebanyakan, itu menganggap itu sebagai sesuatu yang baru gitu loh Mas. Wah, keren banget ya metode react, ada relevansi, kemudian perlu ada experience, kemudian ada aktif praktisnya gitu ya, applying gitu kan, dan seterusnya gitu ya. Dan sempat juga aku kenalkan ke teman-teman guru juga ngerasa wow keren gitu ya. Terus aku agak kaget Mas. Kenapa mereka seperti baru dengar? Padahal lihat skripsi anak-anak universitas pendidikan gitu ya, itu sudah banyak yang membahas tentang CTL. Bahkan di kajian-kajian para guru di seminar-seminar juga, CTL itu sudah makanan sehari-hari gitu loh. Sudah banyak gitu. Hanya aku nggak tahu gapnya di mana. Apakah sebatas di tataran konsep, di tataran teori, kemudian mereka tidak bisa mengaplikasikannya di kelas. Kalau itu yang terjadi berarti memang jangan-jangan kelasnya yang membelenggu. Nah, iya betul. Sekolahnya yang membelenggu, metodenya yang membelenggu sehingga membatasi jadi tidak bisa bereksperimen dengan hal-hal baru dalam tanda kutip gitu ya. Metode baru, kemudian dan sebagainya ya. Makanya ketika ada misalnya kemarin sekolah alam yang foundernya baru meninggal beberapa waktu yang lalu itu, Mas Lendonovo mengeluarkan ide tentang sekolah alam kan dianggapnya sebagai sesuatu yang kontroversial Mas. Masa bisa belajar kayak gitu sambil ke sawah pakai baju ayah dan sebagainya gitu. Nah, apakah itunya metodologinya yang dianggap membelenggu atau pola pikir kitanya yang terbelenggu dengan bahwa yang namanya belajar itu harus seperti itu gitu. Iya, mungkin juga. Jadi kayak tadi ya, mungkin itu berubah kan tadi definisinya, anggaplah kita masih pakai yang itu ya, berubah atau bertumbuh. Tapi selama ini mungkin definisi atau operasionalisasi dari berubah bertumbuh itu misalnya terbatasi dengan berubahnya kemampuan seseorang dalam mengingat informasi misalnya gitu ya. Jadi yang dianggap pelatihan leadership-nya oke, itu adalah kalau pre sama post testnya itu berbeda gitu. Itu kan perubahan pengetahuan kan. Betul. Perubahan pengetahuan. Padahal misalnya dalam konteks leadership, misalnya yang kita pengen adalah perubahan perilaku minimal ya. Yang lebih jauh lagi adalah perubahan dampak dari perilaku di timnya misalnya. Dan itu nggak mungkin dievaluasi pakai pre-post test kan. Dan nggak mungkin dipelajari kemampuan itu hanya lewat proses 1-2 hari di kelas yang sifatnya misalnya diskusi, banyak game misalnya, itu even mungkin juga nggak cukup. Dan ketika harapannya sudah sampai pada perubahan perilaku misalnya, akhirnya didesainlah sebuah learning journey gitu ya. Jadi bukannya mau di kelas ada praktek dan segala macamnya, mungkin ada coaching, mentoring dan seterusnya, follow up-nya, itu jadi seolah-olah hal yang baru ya. Padahal
Iya, padahal mungkin bukan baru-baru amat, cuman yang baru adalah cara orang berpikir tentang kapan ini kita mau anggap berhasil. Gitu. Kalau dulu kan yang tadi ya pre-proses itu sudah dianggap berhasil. Tapi Mas, yang ketika kan di beberapa tempat jangankan pre-post test, Mas. Ada yang dianggap berhasil kalau pesertanya ngerasa happy, Mas. Nah, itu perubahan Ngerasa juga happy. itu. Kan perubahan juga, Mas. Betul kan? Iya. Tapi perubahannya ya cuman itu perubahan perasaan. Perasaan itu. Wah, trainernya nggak asik nih. Wah, gagal berarti trainingnya. Iya benar. Nggak ada Padahal ice breaking-nya, nggak ada guyonannya, gagal nah Mas, itu trainingnya. benar. Nah, padahal Padahal kan mau ini Mas, PP. udah lama kan? Konsep Nah, kayak gini sebenarnya udah lama kan? iya. Patrick kan ngeluarin apa level-level evaluasi itu kan udah dari tahun berapa gitu. Iya. Dan kalau ukurannya tadi ya keberhasilan itu karena perubahan reaksi ya dari peserta misalnya akan ada banyak pelatihan yang nggak mungkin peserta itu reaksinya happy gitu. Kan anggaplah misalnya ya aku bayangkan orang baru masuk di bank, backgroundnya berbagai macam, terus dilatih brevet kredit gitu. Itu pasti pusing mas. Jadi keluar tuh nggak ada yang happy gitu, wah tercerahkan gitu. Dia tahu bahwa itu memusingkan, cuman memusingkan itu ya memang konsekuensi karena memang mutus kredit itu tidak sesuatu yang gampang kan, itu harus bahkan perasaannya harus hati-hati misalnya prudent gitu kan, bukan yang wah ye gitu kan. Jadi trainer itu kalau dievaluasi di situ pasti gagal itu. Nah, itu. Ya kan? Ya. Satu sisi kalau di dunia training kan kita punya itu ya, punya Patrick dengan 4 levelnya, 5 level yang beberapa orang memisahkan antara impact dengan ROI gitu kan. Di sekolah kita punya Bloom kan, Bloom taksonomi, mulai dari paling bawah knowing, understanding, applying dan seterusnya. Cuma sekali lagi begitu kita udah main-main yang agak atas itu dianggapnya sebagai sesuatu yang tidak lazim gitu loh. Nah, iya Dianggapnya sebagai sesuatu yang baru gitu ya. Itu kan menarik tuh mas. Repot soalnya mas. Ya, salah satunya itu sih memang. Iya, Karena mendesain ini kan perlu bagus banget ya, perlu tenang. Sementara mungkin tuntutannya parameter yang dinilai mungkin bukan dari hasil evaluasinya, tapi jumlah berapa training yang diselenggarakan, jumlah jam, jumlah peserta. Bisa jadi tuh mas. Ya jadi kayak misalnya ya repotnya misalnya kayak itu mas, kayak contohnya misalnya ya. Ini dilematis ya. Ini kita lihat misalnya anggaplah ya kita mau training leadership buat level pimpinan penyelia atau kepala cabang gitu ya. Nah, ngajarin leadership yang benar misalnya harus meluangkan waktu mengembangkan anak buah gitu. Nah, padahal selama ini dia nggak pernah mengembangkan. Kenapa? Karena sibuk ya. Mencut-mencutin dan buka-bukain jalan buat ngedil gitu. Jadi dia turun langsung ke lapangan itu. Ya kan, dan abuahnya itu kayak cuman petugas administrasi gitu mas, tinggal ngurusin ke belakang, dia yang ngedil segala macam. Which is bukan peran dia sebenarnya, tapi gara-gara itu kan targetnya achieve, ya pimpinan wilayahnya kan senang. Ya. Nah pas dia ganti gaya, ya mengembangkan, ya mendelegasikan, ya bersabar, melakukan coaching, itu kan nggak langsung achievementnya bagus, beberapa bahkan anak buahnya ada yang nggak bisa digituin gitu ya. Nah bos di atasnya bilang, iya penjualan drop kan bosnya, gimana ini gitu. Akhirnya balik lagi perilakunya gitu, muter di lingkaran yang sama. Itu kan makanya begitu bermain di level result, nah itu pasti repot ya. Nah dia belajar kan dari situ mas, bahwa kalau saya mengubah perilaku performa saya drop gitu loh. Jadi lebih baik saya tidak perlu mengubah perilaku. Nah itu makanya ini kan menarik. Tapi itu fenomena ini, selalu ada sih konflik-konflik konflik-konflik kepentingan ya. Iya. Ketika orang belajar itu selalu ada sih. Nah, memang akhirnya justru PR-nya balik lagi ke alignment secara personal, secara organisasi, memang perlu ada alignment-nya. Ya dan itu baru fenomena di korporasi ya mas ya. Kita belum lihat fenomena setahun inilah tuh fenomena menarik ya. Jadi
ada, tapi nggak tahu, agak jarang sih beberapa 2 bulan ini. Tapi tahun lalu aku ngelihat kan webinar tuh menjamur ya, webinar menjamur. Terus ada webinar yang pesertanya ratusan gitu ya. Terus ya kita tahu lah ya, orang ikut webinar tuh kadang-kadang nggak buka kamera, atau makan nggak bisa buka kamera karena pakai Zoom webinar yang nggak bisa kelihatan wajahnya juga. Jadi kita nggak tahu dia tuh ikut beneran apa enggak gitu ya. Tapi terus dijanjikan misalnya ya e-certificate gitu ya. Terus aku pikir fungsinya e-certificate itu apa ya? Kalau sertifikat fisik itu masih agak mendingan ya, meskipun belum tentu. Tapi karena itu kan dikasih setelah seminar, orangnya minimal ada di situ tadi, kan orangnya ada di situ tadi. Jadi pas pulang itu dia menerima karena minimal kamu di situ seharian gitu kan. Nah, tapi kalau webinar itu kan kita nggak tahu nih orang sambil masak apa gitu ya. Terus bentuknya doang yang bisa dibikin sendiri juga gitu. Nggak ada tanda tangan aslinya. Terus aku berpikir kadang-kadang ini sebenarnya mindset orang tentang belajar tuh apa ya? Kok merasa perlu bikin e-certificate gitu. Itu tanda pengganti kuota yang digunakan aja, Mas. Ya kalau misalnya tadi yang diharapkan adalah adanya perubahan kan. Berarti kan sebenarnya seminar tuh apa yang diharapkan, paling perubahan apa ya? Perubahan pengetahuan lah ya, nggak tahu jadi tahu. Ya kan paling banter itu ya. Nggak tahu jadi tahu. Nggak mungkin keterampilan lah ya kalau seminar ya. Apalagi ratusan orang gitu. Nggak bisa diobservasi, Mas. Nah, iya betul. Keterampilannya udah didapat atau belum itu nggak bisa kan? Iya. Lalu sertifikat itu fungsinya apa gitu? sertifikatnya itu fungsinya apa kalau hanya perubahan pengetahuan paling banter, dan itu belum tentu juga. Kalau belum ngerti kan, misalnya sejam, anggaplah dia fokus ngikutin gitu, tapi belum ngerti kan. Kalau misalnya diukur pun juga belum tentu berubah ya. Belum lagi nonton link Zoom-nya gara-gara nggak bisa masuk itu, nonton rekamannya di YouTube aja gitu. Terus habis itu ada tuh Mas, karena Zoom itu kan ini ya terbatas ya kuotanya. Tapi company-nya ini gede gitu ya, seluruh Indonesia wajib ikut gitu. Akhirnya di apa namanya, di live di YouTube. Akhirnya orang tuh ya itu demi supaya tahu, dia nulis lah Makassar hadir, nah, di kolom chat itu. Tapi kira-kira apa ya hasil perubahan yang diharapkan dengan model itu gitu? Ini nggak tahu sih, aku banyak pertanyaan, banyak kegelisahan dengan proses tahun ini yang ada chaos menurutku sih. Ya banyak lah Mas kalau mau diceritakan lebih. Fenomena-fenomenanya memang jadi agak lucu-lucu sih memang. Karena beberapa juga, ini kita ngomong publik ya Mas ya, kan di korporasi lah, di luar. Itu ada orang-orang yang ikut kelas online, ikut program-program online itu, bahkan ya betul-betul join karena mumpung harganya lagi murah, saya butuh ilmunya, tapi saya nggak bisa hadir, yang penting saya dapat dan punya rekamannya dulu. Itu ada juga yang kayak gitu, tuh ada Mas. Dan kemudian setelah 1 tahun nggak diputar lagi juga ada Mas. Setelah dapat gitu ya. Dia terdaftar jadi peserta ya Mas ya? Sebagai peserta. Hari tidak bisa hadir, minta rekamannya, berniat akan diputar suatu saat nanti gitu kan. Setahun kemudian itu tidak dibuka lagi, itu ada yang kayak gitu. Dan itu fenomena yang cukup umum, terutama kalau misalnya ini masih mending kalau bentuknya live ya. Apalagi kalau bentuknya itu e-course Mas. Yang memang sudah direkam, orang dapat akses untuk nyimak. Itu tingkat nontonnya itu tingkat ketuntasan ya, bukan tingkat nonton lah ya, tingkat ketuntasan itu ya. Misalnya ada 20 video gitu ya, bisa lihat tuh minggu pertama gitu ya, mungkin ada beberapa yang aktif. Tapi nanti misalnya dibagi 5 modul, mungkin cuma modul 1 yang selesai itu, nggak selesai 5-nya. Cuma mereka merasa tenang karena dapat aksesnya. Nah ya itu. Nah itu kan
itu kan fenomena yang menariknya ya. Itu kalau peribahasa yang lama sering kita dengar tuh ya kayak ayam mati di lumbung padi lah ya. Informasinya banyak, kesempatan Banyak. belajarnya banyak, tetapi kemajuannya hampir-hampir minim ya karena tadi ya seperti itu. Nah, kalau mau dibalik lah Mas ini biar agak ada gunanya sedikit lah. Kalau dibalik gitu ya, di tengah ketika akses informasi, ketika akses pengetahuan, pembelajaran itu sangat mudah gitu ya. Itu kalau dibalik nih, Mas Aji soalnya menarik nih ya. Aku boleh cerita sedikit kan soal Mas Aji yang ku tahu ya. Mas Aji ini kuliahnya fisika ya Mas ya. Fisika Mas. Fisika ya kan. Nah, fisikanya sih aku yakin nggak hilang, masih disukai gitu ya. Nah, cuman kemudian kan mempelajari banyak hal lain gitu ya dan bahkan belakangan itu hal-hal lainnya itu sampai pada tahapan jadi sesuatu lah, entah jadi itu bentuknya habit ya, belajar golok itu kan jadi habit tuh ya. Jadi bukan cuman ngoleksi golok, karena banyak orang yang belajar golok tuh akhirnya jadi ngoleksi golok mandi panjang-panjang. Dulu aku punya saudara yang suka ngoleksi keris itu, tapi dia nggak bisa pakai juga mungkin, cuman koleksinya banyak gitu. Nah, jadi perilaku. Atau ketika bahas soal produktivitas juga ya ada ukuran yang sangat real ya, berupa buku dan lain sebagainya aktivitasnya. Termasuk anak ya Mas ya, produktif juga kan. Kan sudah melampaui jatah KB itu kalau nggak salah. Ya. Nah, padahal aku justru melihat Mas Aji proses belajar hal-hal tadi itu ya, termasuk NLP dan segala macam. Itu bukan proses yang formal lewat kuliah misalnya. Mungkin baru yang sekarang aja kayaknya lagi kuliah belajar lagi yang agak formal, tapi banyak hal kayaknya nggak formal gitu. Atau tidak formal dalam arti institusi resmi, tapi lewat proses. Nah, tapi kok jadi misalnya jadi sesuatu. Nanti kalau kita balik Mas, kira-kira menurut Mas Haji apa yang bisa dilakukan gitu di tengah kemudahan informasi akses gitu, sehingga bisa dapat manfaat, bisa jadi sesuatu. Yang pertama jelas punya tujuan yang jelas ya Mas ya. Itu udah apa namanya udah pasti lah. Cuma kadang-kadang ketika belajar sesuatu yang baru itu memang ya aku sendiri ngalami nggak langsung jelas tujuannya. Jadi di awal-awal itu biasanya ya kayak PDKT lah dengan subjek yang sedang mau dipelajari gitu. Coba kira-kira kalau aku belajar ini seperti apa ya gitu ya. Jadi awal-awal biasanya kayak gitu dulu tuh Mas. Nyoba-nyoba eksperimen itu kan. Pengen belajar senjata nih apa ya, tongkat ruangan udah ada tongkat kok diputar-putar di ruangan kok nggak enak gitu kan. Pakai double stick juga kayaknya kurang Indonesia dan sebagainya. Tapi awal-awal memang nyoba-nyoba dulu kan, nyoba-nyoba beberapa penjajakan gitu ya. penjajakan betul. Eksperimentasi lah sampai nemu yang pas. Oke, ya aku kayaknya mau dalemin yang ini. Jadi setelah mengeksplor beberapa pilihan, di mana tujuannya itu masih tujuan yang masih agak apa ya, agak global lah. Pokoknya aku pengen menguasai satu ini senjata misalnya. Baru setelah penjajakan eksplorasi aku pilih, oke aku mau dalemin ini deh gitu. Sama kayak waktu belajar NLP kan sama. Di masa yang sama itu aku belajar hipnosis, hipnoterapi, belajar EFT kan, emotional freedom. Ya rata-rata begitu ya, semua dicobain ya masa itu ya. Dicobain dulu kan, dicobain dulu, terus oh kayaknya kok paling pas itu ya, paling klop itu yang NLP nih gitu kan. Ya akhirnya hipnosis sama EFT hanya sebagai supporting knowledge lah, supporting skill gitu. Tapi di daleminnya akhirnya di NLP-nya. Jadi 2 tahap sebelum komitmen penuh, Mas. Pertama eksplorasi dulu, nyoba-nyoba, kira-kira aku yang mana. Nah setelah itu kalau udah nemu yang cocok, baru ambil keputusan. Oke, aku mau belajar ini. Terus kasih waktu ke diri sendiri. Nah beberapa tahun ke belakang aku ngasih waktunya minimal prakomitmen lah ya mungkin ya. Karena komitmen untuk belajar sesuatu kan butuh waktu cukup panjang. Cuma untuk komitmen awal minimal 3 bulan lah belajar hal yang sama.
hal yang sama tuh didalami 3 bulan minimal gitu ya? Ya minimal. Contoh misalnya, ini aku lagi belajar bahasa Arab nih Mas. Nah itu aku komitmen sama diri sendiri. Jadi tiap habis maghrib, itu minimal aku buka buku bahasa Arab, nonton video bahasa Arab 30 menit lah, sampai Isya gitu ya. Itu dilakukan setiap hari gitu loh. Nah, awalnya kan belum ada komitmen sedalam itu. Kan namanya orang kalau ngambil komitmen suka takut-takut kan Mas. Berani ambil nggak gitu kan. Eksperimen dulu kan, begitu nemu, oke, nah ini pas, cocok nih, aku udah nemu metode yang paling pas. Eksperimen kan boleh. Mungkin kalau dari subjek udah pas nih, oke, aku mau belajar bahasa Arab, tapi metode kan udah banyak banget tuh. Metode yang mau aku pakai yang mana nih? Yang aku perlu angkat 3 bulan ke depan yang mana? Nah, kalau udah nemu, baru luangkan waktu 3 bulan. Nah, sama kayak misalnya, ini kan di grup kita tuh Mas, kan aku udah 4 hari ke belakang posting YouTube ya. Nah, ini kayaknya udah siap nih untuk komitmen nih. Posting Oke, 30 konten. posting 30 dulu deh, 30 video dulu deh, gitu kan. Selama 3 bulan ke depan. Ya, kalau bisa selesai dalam waktu sebulan ya alhamdulillah, berarti sebulan gitu kan. Targetku sih sebulan selesai sih. Sebulan selesai. Supaya bulan depan mic-nya baru ya. Nah, betul Mas. Untuk pembenaran supaya ada mic-nya Mas. Ini nggak ada mic-nya. Iya. Jadi dua itu sih Mas kayaknya ya Mas ya. Yang aku lihat ya, nggak langsung nyemplung ke air Mas. Iya. Jadi Cipik dulu gitu. berarti aku coba summary ya. Berarti tadi kan sempat ngomong soal tujuan. Kayaknya itu juga nggak mesti ya. Tujuan jelas itu nggak. Ya, awal pasti tujuannya global banget Mas. Global. Itu udah ngambil komitmen baru diperjelas. Baru lebih jelas gitu ya. Tapi intinya berarti memang di tengah pilihan belajar yang sangat banyak, justru sangat banyak, sangat mudah, bahkan mungkin juga sangat murah ya sebenarnya. Ya benar. Itu justru kita harus cermat gitu ya, milih mana yang mau kita dalemin, dan itu prosesnya nggak langsung gitu ya. Betul. Berkenalan dengan berbagai possibility ya. Ya kalau di throwback ke belakang ke masa belajar NLP hipnosis yang dia masa itu aksesnya belum seperti sekarang ya, jauh lebih sulit. Itu juga ternyata ya kita nyoba dulu semuanya, lalu akhirnya kayaknya ini yang kita mau dalamin sampai seterusnya, sehingga yang lain mungkin dipelajari tapi sebagai penguji. Nah, apalagi di zaman sekarang ketika pilihannya banyak, berarti kan memang perlu kita jajaki. Nah, cuman setelah dijajaki jangan berhenti di penjajakan, lanjut ke tadi ya, mendalami satu hal tertentu gitu ya, satu pendekatan tertentu, karena pendekatannya ada banyak kan. Ilmu apapun ku rasa juga sekarang approach-nya, mazhabnya banyak. Nah, dalamin satu dan diberi waktu sekian bulan ya hitungannya, masih bukan hari atau bukan minggu. Aku sadar belajarku lambat Mas. Nah, iya benar kalau 3 bulan kayaknya yang cukup ideal lah ya. Jadi sesuatu ya gitu, jadi cukup paham. Jadi aku punya bayangan di setiap subjek yang aku pelajari, 3 bulan itu aku udah bisa apa nih gitu kan. Saya belajar golok itu ya aku ngebayangin, oke 3 bulan itu aku udah bisa ngelempar nih golok, bisa tak lempar, bisa tak tangkap gitu kan. Wah, lumayan buat takut-takutin ya Mas ya. Tujuannya sebenarnya hanya untuk ini aja Mas, untuk kepentingan posting aja sih. Enggak, jadi dalam bayanganku ya kalau aku misalnya pengen belajar kayak Mas Haji itu, kalau ada maling apa rampok datang tuh aku nggak perlu berantem, cukup tak lempar, ambil gitu, terus dia udah pengen pergi gitu loh. Jadi nggak perlu keluar tenaga kan. Bisa jadi. Kalau belum dilempar kan dia masih mungkin berani ya. Tapi kalau sudah lempar nangkep kan, nah ini. Soalnya dia bawa pistol, mungkin lain cerita ya. Ya. Nah, tapi di sebelum itu Mas, sebelum misalnya kayak golok gitu ya. Kan kenapa milih itu, atau kenapa nge-explore itu, atau bahasa Arab tadi misalnya. Kenapa bahasa Arab bukan bahasa Perancis misalnya? Itu sebelumnya ada apa? Biasanya inspirasinya itu datang itu dari obrolan biasanya. Dari obrolan, dan aku tuh butuh diyakinkan lebih dari 1 kali gitu ya. Jadi misalnya ngelihat sesuatu pasti biasanya biasa aja gitu, biasa aja. Tapi kok melihat sesuatu yang sama gitu kan di lain waktu, itu akan menguatkan tuh
inspirasi yang sebelumnya. Sampai beberapa kali, barulah kayaknya menarik nih, coba deh gitu. Jadi kayaknya sih ya, kalau aku amati itu dua faktor sih Mas. Jadi memang ada niatan, ada intensi tertentu gitu ya, ada niatan. Yang kedua ada faktor inspirasi dari luar. Nah, ketika dua ini bersenyawa gitu, kadang-kadang kan intensi niatnya kan kadang-kadang masih nggak terlalu kuat tuh. Aku ingin belajar bahasa Arab nih misalnya. Ya cuma sekilas-kilasnya cuma pengen-pengen aja gitu kan, ngumpulin buku, beli buku, ikut course gitu kan, ngumpulin akses video gitu ya. Ya sama lah seperti fenomena yang tadi kita ceritain itu, Ya, iya. fenomena aku sendiri sebenarnya. Nah, inspirasi-inspirasi dari luar itu menguatkan niatan gitu kan. Menguatkan niatan yang tadinya itu kecil gitu ya. Niatan atau ide lah ya. Ide aku pengen belajar ini gitu, atau niatan aku pengen belajar itu gitu. Itu awalnya kecil tapi kesirami sama obrolan orang, sama apa namanya ya, dengar satu kajian atau misalnya baca sesuatu dan sebagainya, itu kayak nyirami niatan yang udah ada itu Mas. Jadi kalau mau Oh. diurutkan, pertama memang ada niatnya dulu, ada keinginan dulu. Tapi pasti kecil dan niatnya banyak gitu kan. Pengen ini, segala macam. Nah, kemudian dapat inspirasi nih dari sana, dari sini, dapat inspirasi dari situ, dari sini dan sebagainya. Nah, itu menguatkan. Oh, mana nih di antara benih niat ini yang kemudian nanti tumbuh gitu ya. Nanti salah satunya mulai tumbuh. Nah, begitu udah mulai tumbuh, mulai Kapan penjajakan tadi, eksplorasi yang tadi? eksplorasi. Nah, pas Oh. eksplorasi itu juga nggak tahu, aku banyak nanya ke orang. Nah, kira-kira kalau mau belajar ini ke siapa ya? Belajar ini ke siapa? Nanya atau ya betul-betul nyari-nyari informasi? Karena aku batasi gitu loh Mas. Oke, nanti aku kalau mau belajar aku batasi. Karena dalam rangka tadi kan nemuin metode yang paling pas kan. Dan untuk 3 bulan tadi kan, itu kan Itu karena 3 nggak. bulan. Betul. Oke. Berarti, nah ini aku mulai melihat ada mungkin putusnya di situ ya Mas ya. Pertama kalau berarti kan ditarik mundur tadi proses untuk menguatkan, membulatkan niat itu ternyata dua sisi. Jadi dan itu menurutku bolongnya di salah satu. Either kita punya banyak teman yang ngasih informasi tetapi di dalam itu nggak ada minat misalnya. Itu possibility yang pertama. Possibility yang kedua kebaliknya, kita punya minat sedikit misalnya tetapi terus nggak kemudian mencari penguat-penguat gitu ya. Benar nggak sih? Nggak cari penguat-penguat. Jadi kalau misalnya pengen belajar bahasa Arab, terus nggak kemudian nyari komunitas atau nontonin atau nggak itu sehingga nggak menguat tuh si niatnya tadi ya. Nah, kalau tidak menguat otomatis yang kedua ya nggak eksplorasi. Nah, tapi anggaplah niatnya ada terbulatkan misalnya, tapi nggak eksplorasi, ya nggak nanya-nanya dulu. Nah, tadi proses bertanya itu menarik ya. Cara referensi belajar kemana nggak nanya-nanya dulu sehingga mungkin dicobain semua gitu ya, icip-icip semua, nggak ada yang jadi. Gitu kan. Ya itu nyambung ke tahap yang ketiga sih. Mungkin sudah nyobain semua, jadi kemarin kayak aku cerita lihat CV ya, lihat CV trainer itu ya dulu sih suka gitu juga ya, sekarang udah tobat. Isunya tuh sertifikasi semua gitu, tapi tulisannya certified banyak banget. Itu kan mungkin menandakan tadi proses eksplorasi yang tidak selesai gitu. Karena eksplorasinya kan harusnya kemudian dibatasi dan kemudian oke, aku dalamin yang ini deh gitu. Minimal 3 bulan gitu. Nah, proses mengambil keputusan mendalami yang mana sebelumnya berarti ada proses pembatasan ya. Pembatasan dulu, lalu ngambil keputusan yang mana, lalu mungkin juga yang tidak terjadi adalah ngasih waktu yang minimal cukup 3 bulan, tapi 3 bulannya juga menurutku cukup luar biasa ya Mas Aji itu tadi ya, nggak mudah tuh. Tiap hari kan 3 bulan itu kan tiap hari menetapkan 30 menit untuk membaca, mendengarkan. Berarti kalau seandainya orang yang komitmennya masih rendah, nggak tiap hari misalnya cuma seminggu 3 kali, berarti mungkin 6 bulan ya nggak cukup 3 bulan kan untuk melihat hasilnya kan. Atau cuma seminggu. seminggu sekali. Tapi menurut aja gimana? Memang mendingan kita 3 bulan tiap hari gitu ya, atau bisa separuhnya tapi lebih dipanjangin deh gitu, atau justru itu nggak ngefek sebenarnya kalau dipanjangin?
Meskipun secara jumlah kayaknya mirip-mirip. Kalau misalnya nggak setiap hari nggak apa-apa sih menurutku sih Mas. Cuma jangan sampai cuma seminggu sekali juga sih. Oh. Jadi tapi ini pengalamanku pribadi ya maksudnya. Jadi minimal 3 hari itu 1 kali lah. Di Oh, 3 seminggu hari itu sekali. seminggu itu minimal banget itu 2 kali. Kalau bisa 3 kali ya. Tapi minimumnya 2 kali. Kita mengulang hal yang sama. Karena aku pernah ya seminggu sekali itu udah lupa gitu loh. Nggak ada efeknya ya. Ke depannya gitu loh. Kok lebih lambat progresnya. Lambat progresnya, meskipun jumlahnya nanti sama kayak gitu ya pas di ujungnya gitu. Benar. Aku nggak tahu, mungkin ada hubungannya sama ini ya, kurva lupanya Ebbinghaus mungkin itu. Kita kan kalau udah 3 hari itu kan udah berapa persen udah hilang gitu kan. Mungkin. Nggak tahu juga. Iya. Jadi dari satu sisi itu adalah yang dipelajari itu terasa lebih lambat. Progresnya itu kemajuannya. Yang kedua dari sisi motivasinya juga sama Mas. Jadi nggak sustain itu kalau aku cuma seminggu Tanya ya 3 hari atau seminggu 2 kali, seminggu 3 kali itu agak beda. Apalagi kalau bisa tiap hari gitu. Itu beda banget lah ininya, ritme belajarnya. Jadi kayaknya seminggu sekali itu nggak terlalu signifikan, apalagi lebih panjang dari itu ya. Terus tiap hari mungkin paling optimal so far pengalaman Mas Haji ya, tapi kayaknya mungkin di jedanya, kalaupun ada jeda ya jedanya tidak sampai lebih dari 3 hari gitu. Ya aku sih kepikir juga sih, misalnya dulu pernah diceritain ya waktu aku pernah ya sebentar SMP ikut karate gitu kan. Ya karatenya kan ikutnya cuma pas weekend tuh ya. Nah, tetapi ya sempainya selalu mengingatkan bahwa ya kalau mau beneran nguasain ya jangan pas hari Minggu itu aja latihannya. Di tengah-tengahnya harus ada latihan sendiri misalnya gitu kan. Itu kan berarti hitungannya sama ya kurang lebih 3 harian harus ada latihan sendiri. Berarti yang disebut dengan memilih kemudian mendalami itulah yang nanti akan membuat adanya perubahan yang signifikan ya Mas Haji ya. Bukan hanya perubahan dari sisi pengetahuan. Oh aku tahu ada hal ini ya, tetapi perubahannya mungkin lebih ke arah perilaku, tindakan, habit, bahkan kemampuan gitu ya. Nah, itu prosesnya bisa seperti tadi. Nanti yang menarik itu kalau udah belajar lewat dari sebulan, Mas. Itu mulai terjadi fenomena menarik. Fenomena menariknya adalah ternyata yang kita pelajari tidak semuanya kita sukai kan. Nah, itu fenomena menariknya di situ. Terus kita mulai menemukan kesulitan-kesulitan. Nah, kok bagian ini kok susah banget ya. Nah, itu kita akan nemu tuh hal-hal kayak gitu tuh. Nah, ketika itu ketemu, nanti ada 2 pilihan. Kita fokus balik lagi belajar yang gampang-gampang aja gitu kan. Gampang-gampang aja deh, yang ini mah nanti gitu kan. Atau justru kita fokuskan sebulan ke depan itu untuk menguasai yang susah itu gitu. Nah, aku pernah nyoba yang pertama, pernah nyoba yang kedua gitu. Tapi memang ternyata beda progresnya. Kalau aku balik yang pertama, aku akan kelihatan jago memang. Akan kelihatan gitu. Karena banyak. Cuma sebenarnya skill-nya itu nggak dalam gitu loh. Begitu nyoba yang kedua, itu memang wah, apa ya? Iya sih. Susah gitu, susah itu Iya terus. benar. Kadang nggak bisa diselesaikan sendiri, perlu nanya, perlu cari informasi baru dan seterusnya. Tapi begitu sudah berhasil dituntaskan, itu kita kayak ngalami apa ya? Pencerahan gitu loh. Ketika ngelihat apa yang sudah dipelajari sebelumnya itu ngalami pencerahan, bisa ngelihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda gitu. Itu poin bagus tuh Mas. Kalau aku ingat-ingat zaman awal-awal belajar NLP ya. NLP itu kan ada subjek yang diketahui itu unik khas gitu, tapi dihindari itu belajar linguistiknya. Meta model itu kan banyak yang akhirnya ya belajarnya banyak yang nanggung gitu ya. Kalaupun make gitu ya Milton model, hypnotic language tuh jadi aneh sih kelihatan hipnosisnya gitu. Jadi nggak halus gitu misalnya gitu. Jadi orang juga tahu akhirnya.
Nah, aku waktu itu memutuskan untuk yaitu melalui yang sulit itu ya. Misalnya salah satunya adalah baca buku-bukunya Milton Erickson yang banyak istrinya transkrip kan. Bahasa Inggrisnya rumit gitu kan. Terus tapi yang kulakukan waktu itu adalah aku membaca transkrip itu sambil membayangkan jadi Pak Erickson gitu. Jadi ngomongnya kayak apalah kira-kira. Kebetulan pernah nemu videonya jadi itu. Dan itu experience-nya jadi berbeda gitu. Dan ya benar itu kekhasannya si NLP ini jadi ketemu ya, jadi minimal kita bisa merasakan manisnya lah gitu. Meskipun itu prosesnya painful juga, ya kan lebih enak kan latihan langsung mengotak-ngotak pikiran gitu ya, terus pakai submodality, terus kemudian bikin orang wah hilang fobianya itu kan kayak lebih tampak pintar gitu ya. atau tadi ya belajar hipnosis yang berhenti pada tahapan bisa membuat orang merem gitu, kemudian menangis misalnya. Jadi butuh nangis dan merem untuk mengubah gitu ya, dibandingkan dengan memfasilitasi perubahan yang orang nggak pakai nangis, nggak pakai merem gitu, atau nangis tapi nggak pakai merem gitu. Itu kan lebih kompleks ya, tapi lebih rumit gitu, butuh jalan mendaki. Wah, iya. Ini itu fenomena seru sih ya, berarti ya. Nah, wah kalau mau dikait-kaitin sih, orang yang mau melakukan itu adalah orang yang merdeka sih, Mas. Iya kan? Karena dia harus ambil keputusan mau lanjut apa pindah. Iya kan? Dan zaman sekarang pindah tuh gampang banget gitu. Repot gitu. Pindah aja cari yang gampang-gampang lagi gitu. Itu akhirnya ya dia ya itu Bu, ya yang memilih lanjut untuk mendalami kan berarti ya orang yang merdeka, dia harus ambil take decision gitu. Kalau mau disambung-sambungin ya sambungan yang awal tadi. Iya. Oke. Nah, berarti pesannya Mas Aji buat para pembelajar Mas yang tadi itu yang ya jadi banyak banget lah ya, termasuk alumni belajar NLP online kita ya. Minggu pertama itu kalau ditanya suruh nulis daftar siapa yang udah nonton dan menjalankan latihan, wah kira-kira 80% lah. Ya, 90%. Oh, banyak. Tapi materi yang udah akhir-akhir gitu minggu ketiga itu mungkin nggak nyampe 5 orang yang berani menulis itu. Yang lainnya mulai melipir gitu. Paling nyimpenin link videonya, ntar kapan-kapan moga-moga dapat hidayah. Nah, itu pesannya Mas Aji kepada yang seperti itu gimana? Pesannya adalah mau menguasai apapun itu butuh komitmen jangka panjang. Nah, ini dia nih. Nah, cuma ya saya paham lah untuk ambil keputusan komitmen jangka panjang itu nggak mudah. Nah, ya. Mudah kan? Maka supaya agak lebih ringan gitu ya, awal-awal komitmen jangka pendek dulu aja. Oke, habis mau menguasai satu disiplin ilmu tertentu, ambil komitmen jangka pendek, misalnya mau belajar ini seminggu ke depan dulu deh gitu kan. Eksperimentasi, eksplorasi dulu, pakai metode yang ini. Minggu depan ganti metode nggak apa-apa gitu ya. Atau seminggu itu ganti metode juga nggak apa-apa. Tapi nanti di satu titik ambil keputusan mana yang mau didalami, pakai metode yang mana. Karena kalau nggak seperti itu, kalau nggak ngambil keputusan untuk mau mendalami yang mana, nanti kita itu ya hanya menguasai permukaannya aja. Tahu banyak, nggak dalam gitu loh, Mas. Iya, dan tahu doang ya, bukan menguasai juga ya. Nggak paham aja belum tentu gitu kan. Tahu ada metode namanya ini. Metode bahasa Arab banyak, ada metode ini. Mau belajar yang mana? Belum, baru tahu aja. Gitu. Jadi perlu dipilih mau mendalami metode yang mana. Ya terus ya udah jalani itu. Dan memang butuh sekali lagi butuh komitmen sih. Berarti kan nyatanya ya Mas ya, nyatanya kalau mau beneran bisa gitu ya, kan pasti berkomitmen perlu waktu ya. Which is itu udah
udah jadi kaidah belajar dari zaman dulu ya, itu bukan hal yang baru di era digital, itu dari zaman dulu begitu juga kan. Ya benar. Berarti sebenarnya jangan-jangan ya, ini mungkin juga pesan sekaligus provokasi ya kepada teman. Jangan-jangan kemudahan akses ilmu pengetahuan itu ya, terus sehingga membuat kita merasa bisa menguasai banyak hal itu, jangan-jangan cuma fata morgana sih. Jangan-jangan loh ya, wah kita bisa banyak ini ya kan. Kayak zaman dulu, mungkin zaman sebelum YouTube ya Mas ya, waktu zaman kita masih belajar NLP itu dapat e-book, wah banyak nih e-booknya 100 web. Itu kan fata morgana sebenarnya, karena untuk menguasainya kita mesti milih salah satu, kita baca, kita dalami gitu kan. Jadi basically kita nggak perlu 100 e-book sebenarnya gitu. Ketika butuh satu misalnya. Bener Mas. Ya, zaman dulu kan gitu ya, kita dapat 1 folder 1 giga itu senangnya minta ampun ya Mas. Nah, aku ingat awal-awal belajar NLP ketika memutuskan untuk komitmen, yang aku simak itu cuma 1 DVD Mas. DVD-nya Steve Andreas. Oh yang Yang itu ya. intensif. Nah, Udah yang itu tuh. Dari awal sampai akhir, sampai tak bikin catatan dan sebagainya. Butuh seperti itu sih ya. Jadi yang banyak-banyak nggak sempat ditonton juga ya? Ya, waktu kita juga habis, kemudian belum tentu semuanya juga berkualitas gitu kan. Iya betul. Karena kalau udah banjir informasi seperti ini ya udah nggak bisa bedain mana sampah mana berlian Mas. Iya benar Semuanya juga. bareng-bareng gitu. Iya. Beneran aku lagi bikin konten tentang ini loh Mas. Apa tuh? Tentang banjir informasi Mas. Nah, Jadi hubungannya dengan bagaimana kita bisa mengkristalkan pengetahuan yang kita punya. Nantilah kalau udah selesai tak posting di channelku. siap. Ini Nah, ditunggulah nih ya teman-teman ya. Ini kalau udah ya kita kayaknya punya obsesi yang mirip tentang deep learning ya, karena tadi itu ya. Dan soal gini, kegelisahan yang lain lagi teman-teman ya. Kenapa kok mempromosikan deep learning, pembelajaran mendalam, yang pada akhirnya tadi perlu komitmen gitu ya, sehingga banyaknya alternatif itu hanya fata morgana sebenarnya, hanya godain kita gitu, tapi sebenarnya nggak terlalu bermanfaat juga. Problem yang muncul kemudian efek sampingnya adalah orang merasa tahu padahal cuma nontonin video 5 menit, videonya 1 jam dia cuma sempat 5 menit gitu ya. Terus sotoy gitu loh. Nah, orang sotoy itu kan bahaya. Orang sotoy itu lebih bahaya daripada yang nggak tahu sama sekali. Iya kan, sotoy soal vaksin, sotoy soal apa itu lebih bahaya karena dia meyakinkan ngomongnya gitu, tapi sebenarnya salah gitu. Nah itu kan itu jadi problem. Jadi ketika kita nggak mendalami sesuatu, kita nggak merasakan dari perjuangan. Kita nggak efek samping dari perjuangan itu kan kerendahan hati ya. Jadi nggak mudah untuk judgement, nggak mudah untuk beropini misalnya. Semakin sering melalui jalan itu kan semakin kita kemudian ya tahulah bahwa kita nggak tahu apa-apa misalnya, akhirnya ya menjaga lisan. Nah sebaliknya orang-orang yang tidak pernah melalui jalan itu ya, sehingga cuma comot sana sini gitu, akhirnya jadi sotoy gitu ya. Dan itu kesotoyan itu masalahnya sekarang disebar di media sosial ya, di itu ada Twitter. istilah Mas. Hah? Ada istilah ininya. Apa tuh? Ada resminya. Apa gue? Namanya Dunning-Kruger effect. Apa? Dunning-Kruger effect. Ah, Dunning atau iya. ya itu. Jadi grafiknya itu bentuknya naik terus turun. Yang puncaknya itu disebutnya itu puncak kebodohan disebutnya. Di situnya ya, di Dunning-Kruger. Oh Jadi iya nih ada dibahas sama Adam Grant yang di Think Again, buku barunya itu. ya, jadi orang kalau baru ngerti sedikit memang kepercayaan dirinya itu di puncak Tinggi sini Mas. banget. Puncak kebodohan gitu istilahnya beliau ya. Karena apa? Sotoy tadi merasa tahu banyak hal gitu. Merasa tahu banyak hal. Berbeda ketika makin mendalami itu justru grafiknya melandai. Kepercayaan dirinya melandai. Makin turun gitu. Ya dan Nggak akhirnya itu ya. Terlalu pede gitu kan. Iya betul. Dan itu tetap lebih baik daripada sotoy lah ya. Bukan rendah diri ya, tapi tadi ya rendah hati lah ya, kalau dia karena tadi tahu bahwa oh iya saya memang nggak ngerti banyak. Lo untuk ngerti satu ini aja saya perlu waktu lama kan gitu ya. Akhirnya kan rendah hati dan tidak mudah beropini dan tidak meracuni pikiran orang-orang yang tidak tahu kan gitu kan. Begitu sih kayaknya Mas Haji. Sejam Mas kita ngobrol Mas. Luar biasa. Kita lihat nanti berapa banyak yang sampai akhir.
nontonnya atau memutuskan untuk menyetop. Oke, sip, thank you Mas Haji. Nanti kita lanjutin lagi ya soal Sama-sama. provokasi deep learning itu ya. Karena deep learning butuh kemerdekaan belajar kayaknya gitu kalau disambung-sambungin ya. Butuh orang yang merdeka lah. Karena orang yang tidak merdeka misalnya ya, akhirnya kan dia terbelenggu sama ijazah gitu. Akhirnya ya belajarnya kalau nggak ada ijazahnya, nggak ada nilainya misalnya. Ngapain saya belajar ini? Wah ini juga nanti keluarnya soalnya cuma 1 di ujian. Misalnya gitu kan. Apa ngapain saya ikut magang toh magang ternyata poinnya cuma sekian misalnya gitu kan, itu kan orang-orang terbelenggu dengan ijazah, dengan materi, dengan sertifikasi gitu ya. Sementara orang-orang yang lebih kompeten gitu ya, itu kan tadi dia membangun kompetensi keahliannya, cuman ya butuh komitmen, butuh waktu. Seperti Mas Haji nih lah kira-kira ya. Mas Haji tadi ini loh yang belajar bahasa tadi panjang ya Mas ya, komitmennya berapa tahun gitu. Dan ternyata nggak ada ijazahnya. Keren banget ini. Ijazahnya ada Mas. Salaman itu nanti kan sama syekhnya kan. Saya berikan kamu ijazah gitu kan Mas. Bukan ijazah negara, bukan. Oke, thank you Mas Haji. Sama-sama Mas Teddy. Makasih waktunya teman-teman, moga manfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.